Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Breaking news, Komnas HAM menampilkan video CCTV detik-detik kematian Brigadir J. Komnas HAM telah menunjukkan video CCTV detik-detik tewasnya Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat di Rumah Dinas Ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Kompleks Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengatakan, video itu menunjukkan potongan rekaman yang tidak pernah dilihat publik sebelumnya. Padahal kata Anam, video itu merupakan salah satu kunci di balik kematian Brigadir J. Video potongan ini seharusnya membuat kasus kematian Brigadir J itu semakin terang benderang, ujar Anam dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 1 September lalu. Dalam pantauan MNC Portal, dalam tayangan tersebut turut memperlihatkan dua orang yang tengah keluar masuk di rumah dinas Verdi Sambo. Terlihat satu di antara mereka tengah duduk menunggu sembari memainkan gawainya. Yang mengejutkan, Komnas HAM membeberkan foto temuan terkait Brigadir J yang tengah tergeletak bersimbah darah. Foto itu diketahui didapatkan oleh Komnas HAM dengan melakukan cara-cara tertentu. Brigadir J terlihat tengah terkapar di sudut sempit yang diduga berada di dekat tangga, mengenakan baju putih, dan Brigadir J tewas dalam keadaan telungkup. Diketahui ini adalah peran 6 perwira Polri yang merusak CCTV TKP pembunuhan Brigadir J. Tim khusus Polri telah menetapkan 6 perwira sebagai tersangka dugaan pelanggaran etik, menghalangi keadilan atau obstruction of justice, penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. 6 perwira itu adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, AKP Irfan Widianto, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Ini adalah peran 6 perwira Polri yang merusak CCTV tempat kejadian perkara atau TKP peristiwa pembunuhan Brigadir J. Kombes Agus Nurpatria yang menerima perintah mengambil dan menggantikan DVR dari Brigjen Hendra Kurniawan. Kemudian dilanjutkan AKBP Arif Rahman diduga memindahkan dan merusak DVR CCTV terkait pembunuhan Brigadir J. Lalu peran AKP Irfan Widianto mengambil CCTV di sekitar lokasi penembakan Brigadir J. Sedangkan peran Kompol Baikuni Wibowo memindahkan dan merusak DVR CCTV terkait penembakan Brigadir J. Kompol Cuk Putranto ikut terlibat dalam perusakan DVR tersebut. Saat peristiwa terjadi pada 8 Juli 2022 lalu, 6 perwira itu adalah anak buah Verdi Sambo di Divisi Propam Polri. Irjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan menjabat sebagai Karopaminal Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria berjabat Biro Paminal, AKBP Arif Rahman Arifin menjabat sebagai Wakadaen B Biro Paminal Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo menjabat sebagai Kasubag Rizka Baga Etika Roa Prof dan Kompol Cuk menjabat sebagai Kasubag Audit Baga Etika Roa Prof Propam Polri. Belakangan 6 perwira telah dimutasi ke bagian pelayanan markas Yanma Polri, sedangkan Verdi Sambo telah menjalani sidang etik dan hasilnya pemberhentian dengan tidak hormat. Verdi Sambo mengajukan banding atas keputusan tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut pihaknya akan menggelar sidang kode etik terhadap para tersangka itu. Secara paralel, untuk sidang KKEP juga berjalan, ujar Dedi. Mantan Kapolda Kalteng itu belum membeberkan pasal yang menjerat para tersangka. Nanti diupdate lagi menunggu informasi penyidik. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, tim sus juga telah menetapkan 5 tersangka dengan disangkakan pasal pembunuhan berencana. Kelima tersangka itu adalah Putri Chandrawati, Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 KUHP, dan 56 KUHP. Verdi Sambo JS terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Akhirnya, terbongkar satu persatu momen detik-detik sebelum Brigadir J tewas terekam kamera CCTV. Sosok ini juga terekam. Drama kasus dugaan adu tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J berlanjut pada Jumat 29 Juli. Akhirnya terbongkar satu persatu momen detik-detik sebelum Brigadir J tewas terekam kamera. Sosok ini juga terekam dan kini satu persatu fakta tentang kasus penembakan Brigadir J mulai terungkap.
Adapun CCTV di sekitar rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo hingga rumah utamanya telah disita penyidik dan melalui pemeriksaan. Hasil penyidikan pun perlahan menemui titik terang. Dari sejumlah CCTV, penyidik mendapatkan hasil pemeriksaan yakni dalam cuplikan rekaman CCTV terlihat rombongan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati baru pulang dari perjalanan dinas di Magelang dan tiba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat langsung menuju rumah utama Irjen Verdi Sambo. Rumah utama Sambo sendiri berlokasi di Umah Saguling 3, Jakarta Selatan pada pukul 15.32. Brigadir J dan ajudan lain terlihat masih berada di rumah utama. Kemudian Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan ajudan lain termasuk Brigadir J dan Baradae melakukan tes PCR di rumah utama tersebut dengan memanggil nakes. Sebelumnya polisi sempat menyebut bahwa Irjen Verdi Sambo melakukan tes PCR di luar rumah ketika terjadinya insiden penembakan Brigadir J di rumah dinas. Namun dari CCTV membuktikan bahwa Sambo melakukan tes PCR di rumah utama di Jalan Saguling 3. Melalui penelusuran, diketahui bahwa rumah utama Irjen Verdi Sambo hanya berjarak 500 meter dari rumah dinas di Duren 3, lokasi terjadinya baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Dari rekaman CCTV, Brigadir J terlihat terakhir kali di rumah utama Irjen Verdi Sambo pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat dan masih belum diketahui alasan tes PCR dilakukan di rumah yang berbeda. Setelah tes PCR, para ajudan Irjen Verdi Sambo menuju rumah dinas. Pukul 17.10 Putri Chandrawati terlihat juga berada di rumah dinas Duren 3. Diketahui keluarga Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo mempunyai kebiasaan untuk menunggu hasil tes PCR di rumah dinas. Hingga pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, Brigadir J masih belum terlihat lagi dari rekaman CCTV. Tidak tampaknya Brigadir J selama 1 jam tersebut tentu memberikan sebuah pertanyaan. Dilansir melalui Viva, salah satu petugas pengawal Irjen Verdi Sambo terlihat melintas depan rumah dinas TKP penembakan Brigadir J sambil menaiki motor. Diketahui pada hari yang sama, Verdi Sambo dari tempat tinggalnya di rumah utama yang berlokasi di Jalan Saguling, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, hendak berangkat main badminton bersama mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Idham Aziz. Berdasarkan penuturan dari sumber, Irjen Verdi Sambo yang melintas depan rumah dinasnya di Jalan Duren 3 mendengar teriakan istri minta tolong. Ia pun meminta supirnya untuk berhenti di TKP, diikuti oleh petugas pengawal yang juga segera berhenti. Yang terekam itu pengawalnya aja yang naik motor di CCTV sekitar TKP. Pengawalnya itu dorong motor pakai kaki mundur, bukan balik kanan ke rumah yang jadi TKP baku tembak. Begitu ungkapnya. Penyelidikan kasus dugaan adu tembak yang menewaskan Brigadir J terus berlanjut. Satu persatu fakta tentang kasus penembakan Brigadir J mulai terungkap. Adapun CCTV di sekitar rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo hingga rumah utamanya telah disita oleh penyidik dan melalui pemeriksaan, rekaman CCTV mengungkap bahwa Brigadir J terakhir terlihat pukul 15.50 di rumah Verdi Sambo. Sempat tes PCR juga tidak ada tanda penyiksaan. Sejumlah CCTV, penyidik mendapatkan hasil pemeriksaan, yakni dalam cuplikan rekaman CCTV, terlihat rombongan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati baru saja pulang dari perjalanan dinas di Magelang dan tiba pukul 15.30 waktu Indonesia Barat langsung menuju rumah utama Verdi Sambo.